bukan masalah, ini bukan masalah. Sorry, saya ralat saja. Kita bicara soal CRC dan RRK, gitu ya, bahwa CRC dan RRK ini adalah salah satu fundamentalnya PT Surya Donation, gitu ya. Mungkin teman-teman sudah banyak sekali mendengar tentang apa sih CRC, apa sih RRK, apa sih fungsinya. Bahkan kalau bicara harus mengerjakan, semua juga saya yakin bisa dan paham, gitu. Hanya yang sampai dengan hari ini masih sangat disoroti adalah aplikasi daripada CRC dan RRK tersebut, gitu ya. Yang pertama, bahwa CRC dan RRK itu adalah acuan kita dalam bekerja, ya. Itu acuan kita dalam bekerja, itu adalah guidance kita. Kalau kata Randy mah kitab sucinya Surdon tuh CRC dan RRK. Iya Ren. Mas Gono nih. Randy sempat nyari kitab suci dari barat sampai ke timur. Dari timur Ya. kata kedua. Oke. CRC dan RRK ya. Saya mengingat lagi, memang kalau di DVD saya itu sudah ada DAR, tapi DAR itu pun juga nggak jauh beda dengan CRC dan RRK ya teman-teman ya, bahwa di dalamnya itu ada jumlah outlet, ada juga targetnya, ada juga hari kunjungannya, ya kan, ada juga item-itemnya apa, ya kan, itu secara umum ada semua gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada yang membedakan antara DAR di Mondelez ataupun CRC dan RRK di teman-teman, semua sama, isinya tetap sama kok. Nah, yang saya sangat fokuskan adalah teman-teman bicara mengenai CRC dan RRK ini harus menjadi acuan yang baku ya. Acuan yang baku itu dalam arti kita setiap bulan harus mempunyai acuan bahwa berapa sih minimal outlet yang harus kita miliki. 300 misalnya, 300 outlet itu benar-benar harus tertuang di dalam CRC dan RRK gitu. Kalaupun ada tambahan NOO gitu kan, itu ditulis di kolom paling bawahnya. Di bulan depannya NOO itu kita harus refresh ya. Kalau teman-teman enak nih, di tiap bulan itu bisa nge-refresh outlet. Misalnya di CRC dan RRK nya sudah ada 300 toko ya kan, terus ternyata dari 300 toko wah ada 15 toko yang udah nggak potensi lagi atau udah jadi sampah yang akan dibuang. Sambil berjalannya waktu, teman-teman selama 1 bulan udah nyari NOO lagi untuk penggantinya 15. Nah bulan besoknya itu bisa langsung diganti gitu loh. Yang 15 mana yang mau dibuang, maka yang 15 toko yang baru itu langsung dimasukkan ke CRC di bulan depan gitu loh. Tapi kalau di Mondelez enggak, kita per 3 bulan sekali gitu loh ya. Jadi kalau misalnya bulan ini ternyata dari 300 outletnya di Mondelez ada 20 sampahnya, lalu kita cari NO nya 20, yang akan dihitung cuma omsetnya, OA EC nya nggak dihitung, akan dihitung nanti ketika ganti kuartal. Nah itu jadi ada plus minusnya juga. Makanya CRC dan RRK itu harus menjadi acuan teman-teman dalam bekerja, karena kalau nggak gitu ya akan susah. Dan saya mengingatkan, jangan sekali-kali bekerja itu acuannya DTH ya. DTH itu bukan sebagai acuan, DTH itu bukan sebagai guidance teman-teman untuk karya, bukan gitu loh. Kalau saya bilang bahwa DTH itu adalah hasil kerja teman-teman, hasil kerja di hari kunjungan tersebut. Misalnya DTH-nya tagihannya ada 16 faktur, padahal rute kunjungannya ada 25 toko. Berarti dari 25 toko hanya 15 yang bisa tertarik orderannya. Itulah hasil kerja teman-teman gitu loh. Tapi kalau misalnya DTH-nya ada 25, ya berarti hasilnya maksimal sesuai gitu ya. Dan saya juga nggak menutup mata bahwa bicara DTH itu bisa aja minggu ini belum lunas, baru lunasnya minggu depan, it's okay. Makanya saya bilang jangan jadikan DTH sebagai acuan teman-teman bekerja gitu loh. DTH itu jadikan sebagai acuan untuk mengejar apa yang menjadi kesalahan kita di minggu-minggu sebelumnya, bicara mengenai tagihan ataupun orderan ya. Jadi yang saya bilang kemarin, kalau orderannya lama tidak tertagih, pasti pertanyaannya kapan dikunjungin apa enggak. Tapi kalau DTH-nya itu banyak cicilannya, pertanyaannya adalah ini outletnya drop size-nya udah benar atau belum. Ya cuma 2 poin itu. Ya itu bicara mengenai CRC dan RRK. Jadi hari ini tolong selesaikan CRC dan RRK bagi teman-teman yang belum terselesaikan.
karena nanti sore akan di reward lagi sama Pak Indra, akan dicek lagi, validasi lagi apakah sudah maksimal atau belum CRC dan RRK-nya, ya itu yang pertama. Terus bicara yang kedua, tanggal 26 itu kan kita tanggal merah ya, kita tetap akan ada fun work, itu instruksi dari pusat bahwa setiap teman-teman harus mengirimkan foto aktivitasnya di area pada tanggal 26 tersebut ya. Dan harapannya sih sebenarnya foto di area itu bisa bisa dapat potensi omset sebenarnya, kalau saya sih harapannya gitu ya. Jadi kalau saya berpikir setiap fun work itu selama saya di sini itu adalah komunikasi after sales. Jadi kita liburan ya, kita waktu libur tapi kita dikasih kewenangan untuk fun work, nggak bawa tagihan, cuma nyari omset ya kan. Ketika kita datang ke toko, lu ngapain tanggal merah datang ke toko ya kan, silaturahmi lagi ya salah segala macam. Jadi sering saya bilang bahwa komunikasi after sales itu menjadi salah satu acuan kita untuk memudahkan, untuk mempererat tali silaturahmi dengan outlet, supaya ya siapa tahu ya kan tanggal merah begini dia masuk ya kan, tapi silaturahmi nggak buat tagihan, ngobrol bicara masalah ini akhir bulan, ya udahlah tambahin lah omsetnya, siapa tahu. Dan kita harapannya kan begitu ya. Jadi acara aktivitas fun work itu bisa menambah potensi untuk mengejar omset ya itu. Terus selanjutnya bicara mengenai fundamental lagi, itu tadi poin pertama CRC dan RRK. Poin kedua itu tadi tanggal 26 bicara masalah fun work. Yang ketiga adalah bicara masalah fundamental ya. Fundamental ini maksud saya ada beberapa poin ketika teman-teman di area, di outlet khususnya, ketika menganalisa sebuah outlet, menganalisa sebuah area, poin-poin penting itu adalah yang pertama ya, ini dipahami, nggak usah dihafalin, ini dipahami. Ketika teman-teman datang ke toko ya kan, ngelihat toko, yang harus teman-teman analisa yang pertama adalah kondisi si toko ya. Ini toko retail, toko semi grosir, toko grosir, toko bahan kue ya kan, atau toko apotik atau panti pijat ya. Nah, ini jangan sampai salah ya. Oh gitu ya. Jualan Oreo keram sekarang ya, jangan jual ke panti pijat. Oke. Topping loh. Setelah kita ngelihat potensi outlet ya kan, kondisi outlet, pemilihan toko yang tepat, tipe outlet yang tepat ya. Pertama itu pemilihan tipe outlet yang tepat. Yang kedua, pemilihan drop size yang tepat. Jadi kalau toko retail drop size-nya itu harus berapa banyak gitu loh. Kalau misalnya toko semi grosir itu harus berapa banyak, grosir itu berapa banyak. Dan acuan itu dilihat dari pelanggan pembelinya. Itu yang jangan sampai salah. Ya ini saya share ilmu bahwa pelanggan pembeli atau konsumen pembeli itu yang jadi acuan. Kalau yang belinya itu dia recehan, berarti kan toko retail. Kalau yang belinya itu dia kartonan tapi untuk dikonsumsi sendiri, itu semi grosir ya. Tapi kalau dia beli kartonan untuk dijual kembali, itu baru bisa kategorikan grosir ya. Ini untuk pemilihan. Jadi kalau teman-teman ke toko mau ngasih diskon 2%, 3% ya kan, acuannya dari situ gitu loh. Nggak cuma sekedar dari pembeliannya dia gitu loh. Kalau pembeliannya kartonan tapi dijualnya recehan ya kan, masa mau dikasih diskon 3%? Nah, ini harus hati-hati, karena yang seperti itu bisa jadi pemerataan distribusinya akan terkendala nanti gitu ya. Nah, terus yang terakhir selanjutnya mengenai bicara potensi display yang tepat gitu loh. Display yang tepat, teman-teman itu jualan komik, jualan minyak kayu putih, jualan Oreo, tepat pajangannya itu ada di mana? Kalau umumnya biasanya kalau teman-teman Eglin minyak kayu putih ada di belakang, di belakang si penjual ya kan, di etalase belakangnya, atau bisa di depan ya kan. Kalau Oreo mungkin kalau untuk display di depan bisa sedikit, tapi ada di rak-rak khusus di dalam outlet untuk pajangan tertentu gitu loh. Jangan Eglin yang dipajang di rak-rak kayak gitu, itu buat saya salah ya. Jadi penentuan display ini juga sangat penting. Teman-teman bintang 7 jualan komik itu di mana posisinya? Masa harus disamain dengan Oreo
ditumpukin sama dengan biskuit atau snack, kan itu salah gitu loh. Jadi kalau menemukan hal-hal yang seperti itu langsung dirapihin. Pak Haji, saya rapihin ya displaynya ya biar gampang kelihatan orang gitu loh ya, karena toko itu banyak jualannya, nggak cuma produk kita doang. Dan kita jangan sampai kalah dalam apa ya, kalah dalam memperlihatkan produk kita pada konsumen gitu ya. Terus yang terakhir adalah program yang tepat untuk outlet ini apa gitu loh ya. Kalau misalnya kita punya program retail, semi grosir, kalau di Oreo ada itu program itu untuk apa ya, untuk memacu penjualannya gitu loh. Outlet retail misalnya programnya beli 2 pak dapat tambah diskon 2%. Jangan diorderin di atas 1 karton, salah juga karena drop size-nya akan berlebih gitu loh. Oke, dapat diskonnya tapi drop size-nya berlebih gitu loh. Dia dapat diskon, keuntungan lebih, tapi dia jual bukan dengan harga yang lebih turun, tapi harganya tetap gitu loh. Jadi si toko jual harga tetap ya. Misalnya dia punya 2 karton, ada 5 pak, dia jual harganya 5.000 misalnya. Nah bulan ini dia dapat diskon, dapat harganya 4.500, dia dapat margin untung gope, tapi dijualnya tetap 5.000, ya penjualannya akan tetap segitu gitu loh. Jadi ini hanya untuk keuntungan si toko, tapi tidak bisa mempercepat penjualannya si toko gitu. Kecuali kita kasih program tambahan, kita kasih keuntungan lebih, konsisten si toko misalnya, oh gue kurangin nih bulan ini harganya Oreo gitu loh, atau hari ini Egglen gue turun harganya gope. Nah itu kan bisa jadi acuan. Nah ya itu, jadi saya di sini mengajak untuk sama-sama memahami, bukan menghafal atau mengajari, tidak. Jadi apa yang disampaikan sama teman-teman setiap pagi, baik itu saya, supervisor, Pak Indra, ini untuk mereminding, ini untuk sama-sama memberikan pemahaman ya, bahwa banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari di sini dan kita pahami di sini ya. Kita bekerja bukan untuk menghafal, tapi untuk memahami. Ya, kalau kita di sini bekerja untuk menghafal, teman-teman akan keder dan sulit sendiri. Ya, pahami mengenai koordinasi, alur kerja sama seperti apa yang baik antar divisi, supaya harapannya bulan ini tiap bulan kita bisa achieve target. Ya, amin. Nah, terus tadi CRC dan RRK itu akan dicek nanti sore supaya hari Senin sudah bisa jalan, berikut juga bulan depan. Gitu ya. Biasanya segitu. Kamu ada tambahan? Oh, NIK, sorry. Jadi gini, bicara masalah NIK, kita sampai dengan hari ini baru 900 outlet dari 3.000 outlet ya. 3.300 baru yang ikut 700. Nah, jadi gini, kalau saya di tim saya itu setiap hari SP yang masuk itu wajib dicantumin NIK-nya. Ya, kalau nggak ada NIK-nya saya tolak, nggak bisa saya rilis. Jadi saya tekankan mulai dari sekarang. Jadi kalau teman-teman bingung setiap hari harus misalnya nyari NIK itu tokonya nggak maksimal, ya sekarang clear aja, setiap SP wajib ada NIK-nya. Atau tiap SP itu harus nyantumin NIK-nya, gitu loh. Jadi nanti gampang inputnya. Kalau saya begitu. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ngerapel satu hari nyari 10 toko, 15 toko, 20 toko, silakan. Nggak ada masalah buat saya. Ini banyak cara ya untuk nyerap NIK. Cuma yang jelas buat teman-teman saya perhatikan, saya pastikan lagi setiap SP wajib ada NIK-nya. Jadi kalau misalnya ada NIK, tidak ada NIK di bulan depan, ya mohon maaf apabila tidak terilis SP-nya. Gitu ya. Baik, pokoknya sampaikan itu dengan baik. Jangan sampai ada miskomunikasi. Apalagi satu toko bisa dipegang 3-4 orang. Ya kan? Kalau misalnya salah pemahaman, dari keempat orang ini menyampaikan ke toko, ini akan jadi kacau gitu loh. Yang satu bilangnya maksa, yang satu bilangnya udah nyantai, yang satu bilangnya beda lagi. Nah ini kan jadi kacau ya. Jadi lebih baik bicara masalah NIK, kalau ada satu outlet atau beberapa outlet yang susah, handling aja sama satu orang, jangan semuanya gitu loh, yang kira-kira punya kedekatan lebih dengan si outlet yang susah tersebut ya, kayak gitu. Jadi biar tidak berisiko terlalu besar ya. Oke, begitu Om. Oke, teman-teman, terima kasih Pak Ujan. Ada yang perlu ditanyakan? Tadi dari apa yang disampaikan Pak Ujan, mumpung Pak Ujan ini amplopnya belum dikasih dia